Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi yang kami ucapkan kepada sahabat-sahabat subscriber ataupun teman-teman yang lagi sedang nonton. Pada kesempatan ini kami akan menjelasin pengalaman membahas tentang salah satu sepeda motor, yaitu Supra X125. Ini sepeda motornya. Jadi ini kendalanya adalah pada sepeda motor ini ngebul alias berasap makan oli. Jadi kami di sini untuk mengatasinya bongkar blok seher. Kemudian kami di sini telah melihat terdapat permasalahan pada cincin piston ataupun seher ini. Jadi di sini itu guys, langsung aja kita masuk di pembahasannya. Oke, untuk ring kami ngelap dulu supaya karena di sini kami akan mengetes. Kita nyalain dulu lampu kameranya guys. Oke, telah kami lakukan. Oke, yang satunya pada cincin piston ini terdapat ada rongga ataupun antara sambungan ini 1 dan 2 telah ada celah yang besar. Kemudian pada ring satu lagi kami akan ngetes juga di sini. Oke guys. Ini guys, terdapat rongga antara kedua ujung ring ini sangat lebar spasinya. Ini dari sinilah oli itu dari mesin tembus ke ruang bakar sehingga oli itu dibakar oleh busi, pengapian busi, sehingga terjadi berasap alias ngebul. Kemudian apakah dengan cara kita menggantikan blok seher ataupun remar blok, ganti seher baru, pasang kembali, apakah mesinnya ini bisa bertahan lama untuk pengawetannya atau tidak? Di sini kami jawab tidak guys. Kalau kayak gini caranya, setelah bongkar, ganti seher, remar blok, pasang, paling bertahan 3 bulan. Hati-hati, baik itu yang merek Honda original, NPV ataupun yang lain, tidak bisa bertahan lama guys. Karena kenapa? Di sini ada bekas oli yang sangat hitam. Kemudian di sini telah kami rasakan kayak ada partikel kotoran oli ini guys, partikelnya ini. Jadi begitu blok sehernya kita pasang, kita nyalakan mesinnya, isi oli yang baru. Oli yang baru kita isi itu guys, di saat mesin itu dinyalakan, maka oli tersebut akan bercampur dengan oli yang sisa-sisa pada mesin ini. Kemudian oli baru tadi guys, sekitar hidup mesin selama 2 menitan, maka oli tersebut akan menghitam. Kemudian oli itu naik di bagian seher yang baru. Anggap aja contohnya ini seher baru, naik di sini. Kemudian begitu mesinnya kita nyalakan, baik itu RPM rendah maupun tinggi, maka oli tadi akan masuk di sini bergeser. Maka disitulah pengawetan mesin tidak ada, alias 3 bulan ngebul kembali. Itulah yang kami akan memberi tutorial khususnya bagi teman-teman ataupun mekanik. Kami di sini berbagi pengalaman. Oke. Jadi untuk cara mengatasinya ini guys, sebaik-baik mungkin motor ini setelah kita sebelum menggantikan seher baru, sebaiknya mesinnya ini kita belah dulu, kita bongkar, kemudian kita cuci ulang.
kita pastikan kalau di setiap cangkang mesin ini tidak ada kotoran seperti ini sangat berbahaya sekali. Kemudian pasang kembali, barulah kita masang blok sehernya. Itu bisa kami jamin keawetan mesinnya sampai bertahun-tahun. Dan sebelum kita melakukan hal kayak gini, tentu aja biayanya cenderung lebih tinggi, lebih mahal. Dan di sini kita akan konfirmasi sama sang pemilik motor apakah dia sanggup atau tidak. Apabila dia tidak sanggup, maka kita ataupun kami akan memberi solusi yang lain. Begitu blok sehernya baru kita pasang, piston baru, blok siap remer pasang, isi oli yang baru, nyalakan mesinnya sekitar 2 menit, matikan motornya, buang lagi oli yang baru kita isi tadi guys. Kemudian pasang lagi oli yang baru, nyalakan motornya sekitar 5 menit, buang lagi olinya guys. Kemudian begitu telah 3 oli kita pasang, pemakaian 3 hari, ganti lagi olinya dengan yang baru. Itu sekurang-kurangnya dalam tutorial ini guys, apabila sang pemilik motor tidak mampu untuk membiayai pembongkaran habis mesin ini guys. Kemudian kalau begini terdapat dalam cangkang mesin, sebelum memasang blok seher kita akan bongkar dulu. Ini wajib kita bongkar guys, bagian bak close ini, bagian sisi kanan mesin. Di sini ada sepatu close, lonceng close, kemudian kampas close. Di sini itu ada namanya filter rotary centrifuger dalam mesin ini ya. Tapi kalau pada Suzuki Smash itu terdapat filter olinya di sebelah kiri. Bisa kita buka 3 baut, cabut filter oli, ganti dengan yang baru, simple. Tetapi mesin Honda ini tidak bisa guys, kita harus bongkar bagian bak kopling. Nanti di sepatu ganda itu ada namanya saringan centrifuger, dan itu harus kita bersihin kita, supaya tujuannya dari pompa oli naik ke saringan centrifuger, dari situ masuk ke krok as, kemudian dibagi lagi, naik lagi di sini, tembus naik di klep, kemudian naik ke as klep, kemudian dari sisi sini naik ke piston. Jadi ini wajib juga kita bongkar guys. Apabila tidak kita lakukan, maka oli kurang maksimal naik ke bagian blok seher. Karena kenapa guys? Di sini telah kita lihat sama-sama bahwa mesin ini sangatlah kotor. Oke guys, kami rasa ini dulu penjelasan dari kami. Kira-kira penjelasan kami ini kurang tepat ataupun kurang akurat, koreksi kami tulis dalam kolom komentar. Jadi di sini kami telah meneliti sesuatu hal permasalahan pada sepeda motor, hal yang sama kayak gini. Kami itu sangat telah melakukan waktu yang panjang guys, waktu yang panjang, bukan sebulan 2 bulan, tetapi bertahun-tahun. Pernah kami lakukan dalam hal yang sama kayak gini, bongkar, ganti piston baru, remer blok, kemudian pasang kembali. Begitu kereta ini dinyalakan, isi oli baru, dinyalakan keretanya, 3 bulan langsung berasap. Kenapa? Padahal bloknya siap remer, pistonnya baru, tapi telah berasap. Padahal telah kami pastikan antara sambungan deksel dan blok itu telah kami pastikan tidak tembus oli yang dari sini. Ini kalau mesinnya dinyalakan, oli akan naik dari mesin besar, naik ke deksel dari sini ya, dari celah ini ya, dari baut pacak yang di sini ya, naik. Apabila ini tidak kokoh, tidak terlalu servis dempet kayak gini antara blok dan deksel, maka oli itu akan melewati ini packing, tembus ke ruang bakar. Itu juga bisa ngebul. Tapi di sini itu telah kami pastikan kalau ini tidak ada yang bocor. Jadi terus keretanya berasap. Itulah seperti yang kami jelaskan tadi waktu pertamanya. Oli baru bercampur dengan sisa oli pada mesin, hitam kembali. Di sini akan tidak ada kawetan sehingga motor ini ngebul kembali guys. Oke guys, cukup sekian dulu video kami.
Dan dimana kata-kata kami yang kurang pas ataupun tutorial kami yang kurang jelas, koreksi kami tulis dalam kolom komentar. Dan sampai di sini dulu kami akhiri. Assalamualaikum dan sampai ketemu lagi, guys.